Halo teman-temannya Furi, kali ini Mami Furi sedang berada di kediamannya Eyang Ratih ya. Halo Eyang. Halo, kita sapa dulu ya Kak Puri. Para netizennya Kak Puri semua di seantero jagat ini. Semoga nonton Kak Puri dan Eyang sedap ya. Dipantengin terus. Iya, ya. dan YouTube jangan Kak Puri. betul dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Furi Harun dan Eyang Ratih. Betul ya. sayang ya. Oke, kali ini Mami Furi juga ditemani sama Nyimas, sama Elsa, sama Caki. Caki dari tadi tuh nempel terus ke Eyang ya. Karena di sini juga suasananya adem gitu ya. Tetapi buat kalian yang sudah mengenal Eyang Ratih ataupun yang belum ya, Kak Furi ingin menjelaskan bahwa Eyang Ratih ini seorang paranormal senior. Nah, cuman Kak Furi ingin bertanya dulu nih. Awal muasalnya dulu masa mudanya Eyang tuh sebenarnya bagaimana sih? Wow. Ini ngeri-ngeri sedap nih pertanyaannya Kak Puri ya. Jadi Eyang itu jujur nggak pernah belajar sebagai paranormal Kak Puri ya. Oke. Kalau di Bali di Jalan Hayamuro, dulu Eyang punya diskotek yaitu namanya Andi Paksi. Wah, ada diskotik. Ada toko mebel ya dari Jepara, terus ada restorannya, ada travel, ada salon ya. Itu tapi kepunyaannya orang tua Eyang ya. Dan kalau di kalangan pada zaman itu Eyang adalah orang-orang the have gitulah. Tetapi kenyataannya Bapak Eyang itu nikah lagi di Malaysia ya. Ada pelukis yang akhirnya pacaran, akhirnya gondol bapaknya Eyang. Dibawa ke Malaysia. Nah, waktu itu Eyang yang di Indonesia paling besar adalah Eyang yang pertama di Australia. Ya, sampai sekarang tetap di sana. Dan yang kedua almarhum di Jepang ya. Dan yang ketiga Eyang. Dan semua keluarga Eyang ini, maaf bukannya yang sombong atau pamer, ada yang Jenderal Kopassus ya, terus semua pengacara dari adik semua ya sampai yang bungsu. Dan Eyang sendiri adalah sarjana dari sastra Indonesia di Udayana. Tetapi nasib mengatakan lain ya, Eyang menjadi dukun alias paranormal. Ya. Karena waktu itu Eyang paling gede harus mengemban ya sekian usaha, dan Eyang tidak pernah usaha dulu kan cuma minta tahunya ya, minta orang tua, akhirnya nggak bisa berkembang, main jual aset ya. Sampai ternyata Bapak Eyang itu pergi, aset-aset itu udah pada dijual sehingga kita itu banyak ditagih sama debt collector ya. Eyang karena anak merasa bertanggung jawab dengan orang tua dan adik-adik, Eyang itu gemeter-gemeter sampai Eyang di belakang itu ada sungai sampai kemasukan pecahan beling, ya. Dari sana Eyang mungkin frustasi atau depresi ya. Jadi semacam itu Kak Puri, dan beberapa kali Eyang itu ngimpi yang sama, disuruh ke makamnya Bung Karno dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan beliau semua itu sudah almarhum, sudah nggak ada. Terus aku cerita dong sama orang tua Eyang. Dia bilang, kamu bakalan seneng, kamu bakalan enak. Ternyata Eyang nggak ngubres, suruh puasa ini ada suara, tapi Eyang belum pernah ngeliat mukanya. Aku bantah, kamu puasa ya, ini nih. Ngapain gua suruh puasa? Eyang kalau di Hayamuro atau di sekolah, Eyang termasuk tomboy. Karena jarang sekali temen Eyang itu perempuan, semuanya laki-laki. Dan Eyang itu kebanyakan naik sepeda motornya juga laki. Kalau dulu CB ya, itu sering seperti itu. Dan pekerjaan Eyang pernah jadi promotor motocross ya. Di Jimbaran ya, mungkin ada yang seangkatan dengan Eyang pasti tahu. Eyang Ratih itu adalah Tuti Bali ya. Sumas Tuti Bali. Jadi mungkin ingat dalam daya ingatannya pernah di Jimbaran, Banyuwangi buka motor cross. Dan Eyang adalah promotor satu-satunya perempuan yang ada di Bali ya. Termasuk yang undang itu Niki Astrea. Halo, mungkin ngeliat YouTube Eyang. Ini Tuti Bali ya. Dan Gito Rolis ya.
Rafiq, bintang-bintang besar, Ita Purnamasari ya. Itu masa muda Eyang jadi promotornya gitu ya. Yang jadi promotornya Dian ya. Dian Saputri itu semua pernah Eyang undang, termasuk komodi-komodi ya. Jadi Eyang cukup dikenal waktu zaman itu ya. Kemudian tiba-tiba mengalami seperti itu, Eyang depresi dong ya. Ada suara, terus yang jawab, ada suara yang jawab. Keluarga tuh ngelihat, kenapa nih anak ngomong sendiri? Akhirnya aku diajak ke rumah sakit jiwa, ya. Waktu itu rumah sakit jiwa yang ada di Denpasar adalah Wangaye, ya. Sekarang Wangaye sudah rumah sakit sudah internasional dan rumah sakit jiwa udah dipindahkan. Di situ yang dibawa dengan dokter saraf yaitu dokter Pantri. Ini karena kisah nyata yang berani menyebutkan namanya, ya. Dan ternyata orang tuaku nggak terima. Masalahnya tiap hari aku tuh ngoceh-ngoceh sendiri, dan aku ngocehnya itu karena aku disuruh puasa dengan suara itu ya, disuruh ini, yang melawan dong, karena aku produk anak-anak apa ya, bengal gitu loh, yang bergaul gitu kan. Terus aku ngapain gua puasa ini nolak gitu loh. Ternyata keluarga besarku ini anak ngoceh sendiri, ini anak depresi karena dia harus menanggung ini itu. Dibawalah aku ke rumah sakit jiwa Kak Puri ya. Dibawa di situ itu dikumpulin dengan orang-orang gila beneran. Terus ada orang yang masuk gitu, Garuda Wancel ya, mau nyekek-nyekek gitu. Ya tentunya aku teriak-teriak dong. Aku ketakutan gitu loh. Aku nggak gila, akhirnya kalau aku teriak-teriak, koas dokter muda, ih kamu cantik-cantik kok gitu sih gitu ya. Kamu kok pengen kuantem aja gitu kan. Ternyata makin hari makin parah. Aku kalau udah teriak itu aku disuntik. Namanya suntikannya Valium. Dan dokter-dokter dulu, ini mungkin kisah ini ada yang dokter-dokter yang rawat Eyang tahu, monggo di share atau di likes ya. Karena ini adalah kisah nyata ya. Dan waktu aku teriak-teriak itu disuntik Valium, tidur ya. Kadang obatku itu dari Valium 5 sampai Valium 10. Terus kalau zaman sekarang aku ngelihat orang estesi itu ada warna merah muda, hijau, biru. Itu aku sering kalau aku teriak-teriak dikasih, ini ayo minum obat gembira dulu, obat gembira. Nanti kalau dengar musik itu enak gitu ya. Nah, mungkin itu sekarang estesi ya. Cuma aku dulu nggak tahu gitu loh. Kemudian sampai berbulan-bulan, terus aku ada orang Bali, halo Mbak Gusti ya, aku bilang sama perawat itu, Mbak Gusti, tiang nak kini nih, sing budoh tiang, nggak gila. Aku nggak gila gitu kan, tiang sing budoh, sing coba Mbak ini kirim surat ke kakakku yang ada di Australia. Zaman dulu kalau kita kirim surat itu ditimbang di kantor pos ya, ditimbang, terus aku nggak punya uang, cincinku tuh tak suruh jual Mbak Gusti itu. Dijual ada kembalinya, Mbak itu tak kasih 10.000 tuh udah banyak zaman dulu Mbak. Terus ternyata 2 minggu kemudian kakakku datang karena itu tulisanku. Dan dulu belum ada foto-foto di HP gitu, belum ada Mbak. Terus kakakku datang, dia menemui dokter, minta tanda tangan, disuruh tanda tangan kalau aku dikeluarkan ya. Tetapi kalau ibuku kan orang kuno Mbak, jadi kalau aku jalan gitu diikutin sama pegawainya ibu gitu ya. Diikutin, nggak boleh sampai ke pasar, nanti tambah gila katanya. Dan rumahku itu kan daerah Hayamuro, itu dekat sekali dengan Pantai Sanur ya. Jadi takutnya nanti dia ke laut atau kemana gitu, diikutin, kemana langkahku diikutin. Tapi karena aku memang nggak gila, ya aku membantah, aku berkelahi, suka berantem sama ibu gitu lah. Aku bilang, Bu, ini terus pada suatu hari aku mau diajak sama ibu ke pasar. Pasar itu dekatnya sungai gitu, Sungai Badung namanya. Bu, mai kemumi, don ada kini ya istana, aku bilang. Ayo ke sana, yuk, itu di situ ada istana gitu loh Mbak. Mana orang itu sungai istana dasar, orang gendeng gitu ibuku marah-marah ya. Mulai itu ibuku ngoceh-ngoceh ke saudara-saudara. Ini anak stres banget ini. Terus
Akhirnya ibuku dimimpiin, anakmu bisa sembuh normal, asal anakmu harus mandi ini dan ikut aku. Karena dalam mimpi ibu ngeliat aku dianggap gila lah Mbak ya. Ya mau. Besok paginya ibuku taunya sudah sedia bunga, apa-apa aku dimandikan gitu kan. Setelah aku mandi itu, aku bisa nonton Mbak. Nonton alat gaib beneran gitu, tanpa diajari baca mantra, enggak ya. Aku bisa ngeliat lah. Tapi aku ngoceh itu, aku takut nanti dimasukkan rumah sakit gila lagi gitu. Terus kakakku, halo Mbak Ida yang ada di Australia, keluarga semua, I love you so much. Terus dia bilang, aku ada guru meditasi dari Tibet ya. Aku guru itu dia datangkan dari Australia Mbak. Dia ajarin dengan Bapak Susilo juga. Terus bilang ini anak nggak gila, ini anak ada yang ngikutin. Bahkan Bapak Susilo tuh sampai pingsan, gitu ya. Yang ikut itu seorang Dewi gitu ya, namanya Dewi Rate. Iya, betul Pak, karena suara itu bilang aku Komorate gitu ya. Tapi aku nggak tahu ngeliat wujudnya. Terus itu dia bilang, kamu sekarang sudah tahu kan, aku yang ikut semua sudah bilang, kamu harus ke Pura Mandira Seta yang ada di Benteng Keraton Solo ya. Jadi pengalamanku ada Pak Marjito semua. Mohon maaf Pak, cerita ini saya buka ya, karena untuk kepentingan bahwa Eyang memang tidak pernah belajar ya untuk jadi seorang paranormal atau seorang dukun, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Kemudian di Pura Mandira Seta itu Mbak ada para brahmacari ya. Kalau brahmacari itu para pinter yang tidak menikah, namanya brahmacari kalau di Hindu ya. Jadi mereka pada keluar, dia bilang aku ketemu dengan putra Bathara Ismaya, yaitu Semar. Tetapi yang mana ya gitu. Terus yang mana ya, terus dia bilang ini sepertinya Komorate yang ada di dalamnya. Waktu itu kalau di Solo itu Mbak ada kue yang ditenong itu murah-murah banget. Nah aku beli untuk orang-orang tua-tua itu. Terus bilang dia, anak dari Surabaya ya? Iya Pak. Namanya Komorate? Bukan, nama saya Mas Tuti. Gitu. Terus enggak, kamu Komorate? Enggak Pak, saya Mas Tuti. Kamu orang tamu ini. Iya. Kalau kamu kepingin tahu siapa yang bisikin kamu, ayo ikut aku. Aku di tengah-tengah itu ada, dulu yang sepuh-sepuh itu ada Eyang Jadi, Pak Marjito, Mbah Marmo, terus ada yang dari Austria itu ya. Semua pada ngumpul, aku dipegang gini di tengah-tengah. Ini kepalaku tuh kayak memanjang Mbak, diut gitu. Terus aku ngelihat di depanku itu ada yang sering bisikin aku itu, yaitu Dewi Komorate gitu kan. Dewi Komorate. Sosoknya seperti apa? Oh cantik banget, seperti Nyi Pandansari yang itu. Oh, Nyi langsing Mbak, nggak gemuk kayak aku begini. Dulu kan Eyang masih muda nih. Iya, masih benar. langsing. Cantik banget ya. Iya, Nyi Pandansari. Nyi Pandansari itu juga ini yang terakhir ikut aku. Tuh ya. Jadi kemudian dia bilang, aku kenapa kamu sudah manunggal dening aku kok mbok goleki gitu loh. Terus itu kan suara yang di telinga gua, aku bilang gitu kan. Oh itu orangnya. Langsung dia begini terus hilang. Tapi aku masih suruh pejam mata gitu, masih aku kan belum bisa meditasi, belum bisa apa-apa Mbak. Terus katanya Eyang Rati bilang sama para sepuh itu, ini ajari, padahal mereka itu nggak pernah terima murid gitu loh. Karena mereka memang tapa brata untuk moksa gitu ya. Terus kemudian bilang, ya akhirnya aku meditasi air, meditasi matahari, meditasi kaca, cermin. Makanya setiap tempat praktekku mesti ada cermin Mbak. Karena kalau malam meditasi melihat kakang kawah di hari-hari itu. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kodamu ini, kodamu itu nonsen, tuh bohong banget. Karena untuk melihat sosok siapa yang ikut kita itu berhari-hari. Betul. Nggak semudah itu ya. Jadi itu omong kosong ya, hoak. Jadi yang Eyang katakan ini Eyang sudah ngalami.
Makanya Eyang bisa membuktikan dengan omongan Eyang, ya. Mau lihat apa aja bisa muka batin, ini bukan trik, ya. Makanya waktu dengan pesulap merah pun aku tantangin, kamu kesini aja, kamu mau dicos api tidak bengkak, ayo. Mau narik mobil langsung, ayo, ya. Bahwa ilmu itu ada, karena ilmu itu peninggalan leluhur, ya. Dan pada zaman dulu kacang hijau dilempar aja bisa jadi lalat. Untuk menghalau para prajurit dari Jepang atau dari Belanda, ya. Karena beliau-beliau itu kuat tirakatnya, jauh sama kemasan, ya. Jadi mereka itu betul-betul ngulah wentah badannya, gitu, ya. Jadi itu makin hari makin ditempah aku dengan Eyang Rate, sehingga pertama kali saya megang orang itu tetanggaku, anaknya nangis. Nangis terus dibawa ke dokter, ke orang tua, ke orang sepuh-sepuh itu tidak sembuh. Terus Eyang Rate itu berbisik, coba kamu ambil daun 7, kasih minyak juga 7, suruh boreken, sembuh Mbak. Namanya Mbak Bram, anaknya namanya Bram. Si Mbak itu langsung, Mbak Tuti itu pandai kok. Mbak Tuti diem, aku pandai apaan? Cuman aku ngikutin aja kok. Ya. Terus habis itu aku udah nggak ngurus pekerjaanku, aku disuruh relono, aku ikutin Mbak. Katanya nanti kekayaanmu akan kembali. Mulai detik itu aku ngobati menurut wangsit beliau. Kedua dari Trans 7 Mbak. Oh berarti kalau gini ada kiriman? Mereka dengar, ada tuas kayak dilempar gitu. Aduh, ternyata ini yang pecah. Dilihatin dulu, dilihat kamera. Kalau ada yang pecah berarti ada satu. Iya. Dah? Ini bau. Pas kita makan di sini, itu ada batu Mbak besar sekali di sini. Tuak, gitu jatuh. Terus dia tanya apa itu Eyang? Santet.